Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah eh, pada ikut diskusi pada hari ini, Selasa ya, tanggal 23 Januari, diskusi tentang mungkin ada perubahan desain tentang penyanggaan sementara di lokasi 4 dan 6 untuk penanganan longsoran antara Banjar Kroya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, silakan Mas Tri untuk share eh, materinya. Coba lihat di situasinya dulu, Mas Tri. Coba cek situasi. Gimana Pak Joko? Gak bisa Pak Joko? Oh, belum di-admit. Kalau mau masuk harus ke ruangan dulu. Ini potongan melintangnya ya. Intinya melintang dulu ya. Nah, melintang dulu kan. Ini lokasi 4 ya, Mas Tri. Ya. Dimana existingnya kan kemarin itu pakai yang 700 ya. 700 ke memanjang dan 700 juga melintang. Nah, kemarin itu kan ada opsi ataupun permintaan ya, karena juga lihat dari kondisi biaya juga cukup besar, malah jadi besar sekali ya daripada konstruksinya. Ini berlipat-lipat mungkin ya Pak Joko ya. Intinya kan itu ya. Jadi kita cari solusi bagaimana supaya tetap efektif juga ini ya. Jadi kemarin itu pakai rel bundle ya. Nah, pakai rel bundle. Ini nakal berarti ya rel bundle ini. Ini sudah dihitung Mas Tri gimana atau hasilnya dengan kondisi seperti ini, jadi jaraknya jadi 3,25 ya, 3,25 dan 3,35. Iya, udah Pak Husni. Jadi, nah kalau dengan jarak seperti ini kan total bentang bersihnya itu sekitar 6,4 meter ya. Ya, Nah, masalahnya dengan dengan eh, seperti ini lendutannya itu tidak masuk gitu. Nah, setelah di trial itu yang bisa. Coba. itu Pak Joko di Nah, ini di mute kayaknya. 6,4. Oh, Nah, nggak ini kedengeran. Enggak, setelah di trial, mungkin kan lebih kurang dari 6,4 ya bentang iya, bersihnya. kemarin itu kan di trial dikurangin 2 Masih, meter ya, dikurangin 2 meter itu masih kurang kan? masih kurang, itu di sekitar 30 milimeter lendutannya itu. Sedangkan batasannya kan kita ngejar yang L per 1000. Ya, Bu. Nah, kemarin malam kan diskusi lagi dengan Pak Joko itu boleh apa ya dikurangin sampai eh, Ke jarak dekat balas bersihnya itu di nanti. 3 Di meter ya, tiga, mm, ya, 3 meter. Nah, ini nih, 3 ini sampai 2. saya
Ini saya coba. Screenshot ya. Agak lama. Nah ini. Nah, ini kalau di 3 meter, jadi lendutannya itu di 4 di 4,28 mm itu, Pak. Kalau saya coba di bentang bersihnya 3 meter. Masuk gitu ya. Kalau L per 1000 itu kan 3 meter, 3000 ya. Berarti batasannya sebetulnya jadinya berkurang lagi jadi 3 milimeter. 3 mili itu Sebetulnya mah tadi apa? lewat dikit sih. Kalau 1800 masuk ya? 1/800 jadi 3,75. Oh, masih belum ya. Masih belum. Yang lewat lewat dikit sih sebenarnya. Tapi kan lewat-lewat dikit. Nah, yang kemarin lewat dikit berapa? Yang Kemarin mah screen. nggak lewat dikit Pak, jauh Pak. Oh, Sampai masih tiga. aman ya. Kemarin mah oh yang pakai WF 700 ya. Iya. Yang WF 700 ya masih aman. Oh. Kalau yang ini dengan bentang 4,4 meter, 32 mm dengan bentang yang seperti ada di gambar, bentang 6,4 meter itu di sekitar 70 mm. Jauh itu ya. Jauh, jauh sekali. Udah 2 digit itu. Nah, kalau yang 3 meter tadi 40 ya. Sama kapasitasnya saya masih belum, sama kapasitas penampangnya memang saya masih belum hitung, Pak. Jadi kapasitas penampang ini apakah hanya ditumpuk saja misalnya, ataukah misalnya dilas gitu ya, jadi rigid itu si ininya. Eh, Paling di las di kondisi lapangan yang sekarang itu mungkin gambar ininya, gambar potongannya bisa bisa tunjukkan yang melintang tadi. Oh, melintang. Nah, kalau yang di lapangan itu kan memang mirip dengan ini juga. Cuman ya beamnya sebenarnya tuh yang mana ya? Kemarin udah saya ciri. Yang jelas di sininya di las nah. Di sininya di las ya. Gitu. Oh, itu dilas. Tapi Iya, antar ininya, itu. Pak Joko, antar antar ininya. Yang ini sebelah sini, maaf. Nah, ini. Nah, itu Ini diikat itu. oh, diikat aja ya. Berarti kan Diikat aja. elemennya nggak rigid ya, berarti masing-masing ya. Ya, mungkin ada contoh nggak ya? Foto. Nah, ini kapasitasnya saya belum hitung sih karena waduh agak aneh juga ya bentuknya nih. Kalau pakai Midas ini dia nggak akan bisa keluar ini ininya. Manual tapi. Momen nominalnya nggak akan bisa keluar, iya. Pada saya carikan foto lokasi 4 ya. Di sini yang menunjukkan
Kalau kalau existingnya mah nggak dielas ya, Pak Joko. Jelas, Cuman di ini aja diikat jelas, sama klem. jelas. Tapi ada juga yang cuma ditumpuk. Saya pernah lihat ada yang jelas gitu. Tapi Oke, dilasnya kan nggak menyeluruh ya di berapa eh, per berapa mungkin meter mungkin ya gitu ya. Biar saya biar nanti bisa coba gampang saya ini ya, saya screen. Gimana share caranya? Oh screen. ya, Yes. Ini mah nggak ada sayanya Pak Joko. Oh, Mas Tri, halo, ya Pak. udah terlihat. Ya kelihatan ada. Nah, ini hanya gambaran posisi existing aja, tapi mirip gitu. Tapi nanti ini kan hanya tiga ya. Iya. Sebenarnya kalau yang untuk pelaksanaan penyanggaan itu mungkin bisa jadi banyak ini yang melintangnya ini. Nah, untuk Gitu. lokasi ini kan di las nih, yang saya jadi las di situ. Itunya Terus antar yang, antar relnya juga di las ya, cuman lasnya las titik-titik aja tuh ya kayaknya. nah nampaknya iya yang ini. Nah, biasanya kalau diikat ada setipe pengaitnya yang seperti yang sebelah kiri ini nih, gitu. Nah, itu perilakunya mau full menyatu apa gimana nantinya pemodelannya? Kalau yang sekarang Kalau ini gimana? kalau sementara sekarang ini nggak nyatu, nggak Nggak nyatu nyatu ya? Pak ya nggak. Dan kalau di las titik-titik seperti ini juga sebetulnya masih nggak nyatu sih, nggak rigid, nggak betul-betul Mm-mm. rigid juga. Tapi nggak apa-apa lah, nggak usah dianggap terlalu rigid aja gitu loh. Tapi untuk hitung kapasitas belum bisa ya? Itu harus dihitung manual sih Pak. Jadi karena penampangnya kan eh, penampangnya bentuknya bukan bentuk yang umum ya karena memang fungsinya Ah, kan juga bukan buat struktur ini sebetulnya. ah, jadi menghitungnya dari gaya dalamnya nanti dikeluarin terus dihitung dengan penampangnya gitu ya, manual Iya, gitu. jadi saya harus hitung secara manual momen nominalnya sama kapasitas geser nominalnya berapa. Nanti saya bandingkan dengan gaya dalam yang ada di Midas gitu. Oh ya, 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 gitu. Nah, sekarang ke ini aja dulu. Berarti awalnya ke lanjutan aja dulu. Berarti itu yang tiga itu masih nggak masuk. Berarti harus dikurangi berarti ya. Dikurang, dideketin lagi. Kan ini Ya. jaraknya 0,6 meter ya, jarak antar kelompok balok itunya. Hmm. Ya mungkin kalau dideketin lagi mungkin ya bisa berkurang sih sebetulnya lendutan. Enggak, maksudnya yang tadinya bentang bersihnya tadi berapa? Tiga ya? Saya udah masukin bentang bersih 3. Tiga. Nah, kalau misalnya jadi 2,5 mungkin masih masuk, bisa masuk kan ya? Tadi Oh kan bisa, tiga tuh. nggak tahu, ya Tes, berkurang sih, cuman Itu saya nggak tahu enggak nanti lanjutannya berkurangnya berapa seberapa. tadi? Empat, empat tes. berapa? Tadi itu sebentar, 4 empat Nah, koma ada dua suaranya sembilan Mas tadi. Dewi. Empat Udah koma dua masuk masuk sini? sembilan. Ada. Ada ya? 4,29. Pak Silakan Joko? Mas Dewi mau Ya Pak? Pak Joko, saya Ya mau Pak? nanya, kalau contoh yang rel bendel untuk penyanggan ini, jenengan tahu di mana ya? Yang mana Pak? Ya, maksudnya ini kalau yang yang di foto ini, Hmm? sebenarnya kan kalau rel bendel ini kan bukan untuk penyanggaan, karena Hmm. kan jalur KA ini kan masih apa masih ada tububannya ya.
Jadi sebatas Mm, awar-awar saja. mm. Saya rasa kalau misalnya direncanakan pakai rel bundle untuk penanggalan melintang, saya rasa nggak mampu ya. Secara Enggak, kapasitas mungkin ya. enggak, iya makanya yang ini kita deketin Pak, yang ininya nih balok ininya enggak. Mana saya yang ini nih Pak, kita deketin ini sini alternatifnya gitu. Jadi balok balok memanjang ini, Pak Joko dideketin jadi di sini ya gitu. Iya, seperti yang gambar yang Purwokerto yang underpass itu kan seperti itu Pak. Ada ini nggak? Oh, yang ini ya, yang saya share itu ya. Iya, Oh, itu dia lebih dekat itu. Pak Kalau Joko, tapi mungkin ya, itu ini Pak, maksudnya tadi setuju sama Pak Dwi Pak, itu kalau yang bawahnya benar-benar nggak ada apa-apa itu pernah dilaksanakan ya Pak ya, sebagai benar-benar penopang. Kalau ini kan sebenarnya ya ini mau relnya nggak bekerja pun sebenarnya masih ada ini ya masih ada balas dan lain-lainnya di bawahnya iya, rel. iya. Nah, maksud saya kalau prakteknya nih Pak, kalau hitungan kan mungkin bisa kita ini ya bisa kita lakukan. Mau dideketin, mau nanti penampangnya dibandel sekian jumlah sekian. Nah, maksud saya kalau benar-benar dalam bentuk jembatan gitu ya Pak ya, sebagai balok Hmm. transversal itu sudah ada ya Pak ya, sudah pernah ya. Kalau di gambar udah ada ya Pak. Pak Dewi ada dokumentasinya nggak Pak Dewi yang itu saya ini apa? nggak dapat foto dari kontraktor, cuma gambar Kalau aja. Atau kalau Pak Joko gambarnya mungkin ada. gambarnya bisa di-share dulu Pak Joko, yang Tunggu underpass sebentar Pak. itu, ya buat gambaran kita aja. Saya terus terang ini nggak bisa buka itu versi AutoCAD-nya. Saya melihatnya ini Pak Joko, Pak Dwi, Pak Usni, karena kan satu kita walaupun sudah tahu ya secara kuat tarik material ini kan lebih tinggi ya daripada material baja konvensional. Nah, terus yang kedua ya modulus bajanya juga oke lah kita asumsi dia sama dengan yang lain. Nah, tapi mungkin yang jadi permasalahan ini bagaimana kita bisa menghitung penampang kita ini komposit. Kan ini kan kita mau hitung dia komposit ya di bundel 3 ini lasnya cuma setitik titik by titik gitu Hmm. ya. Nah, ini Pak Joko kalau kita misalnya Tri nanti hitung inersia penampang ini sebagai penampang komposit dan tersusun sempurna, mungkin by analisis masuk, baik dari lendutan, baik dari kapasitas elemen ya, kapasitas kekuatan penampang. Nah, tapi di lapangan ini sesuatu yang tidak terkontrol itu kita nggak bisa lasan yang titik per titik ini dianggap sebagai penampang tersusun, Pak Joko. Nah, kita khawatir aja Pak Joko ini kan walaupun sifatnya temporary support, tapi dari sisi pembebanan dan lain-lain itu besar dan berat. Nah, kita pengen ini aja Pak Joko, kalau memang sudah pernah dilaksanakan, ada tipikalnya, ya udah kita lanjut aja dengan opsi ini. Jadi saya dan Tri melakukan analisis penampang lendutan lebih firm, tapi kita syaratin sepanjang rel ini dilas secara menyeluruh, Pak. Jadi mungkin kita pernah lakukan misalkan kalau baja gitu ya, kalau baja ini mau kita buat bandel misalkan gitu ya. Nah, kita minta antara baja yang atas dan baja yang bawah itu di full dilas gitu, Pak. Pak Joko. Nah, Hmm. jadi kalau itu Iya, iya. bisa dilakukan dan menurut Rigid saya kok semua importnya gitu. lebih banyak gitu ya. Importnya lebih Hmm. banyak daripada make WF biasa gitu ya. Nah, ya oke kita go ahead dengan usulan penggunaan rel sebagai crossbeam Pak Joko. Oke, oke. Nanti saya tunjukkan. Ini hanya bergambar ya untuk dokumentasi kita belum dapat. Nah, terlihat jelas. Terlihat Pak Joko. Ya, ini kan ini salah satu contoh ya. Ini posisinya seperti ini, ada bentol, rel bentol melintang, sejumlah mirip ya, 5 buah juga. Nah, untuk tumpuannya dia baloknya 700, 300 nih dia langsung numpuk. Nah, untuk crossnya jadi seperti ini. Jadi dia numpuk seperti itu.
Contohnya yang mana Pak Joko ya? Maaf Pak. Ini rel bandelnya posisi di mana ya Pak Joko ya? Melintang ini. Yang ini Pak, yang ini. Cuma ini kan gambarnya nggak tahu aktual asli di lapangannya jadi seperti apa. Ini kan ada pas di lengkung ya. Di atas Habim itu kan profil atau rel Pak Joko? Di Yang atas mana? Habim Kalau ini 700. ya Yang mana? kalau ini Ini. kuat ini Pak Joko. Kalau yang ini pendek ya. Iya, Ini yang kuat ini. kalau ini sih. Ini Habim. Cuma Habim kalau ya kita Pak. yang tadi kan bentangnya berapa tuh ya untuk melintangnya ya? 6 meter apa? 6 meter Nah, Pak itu Dwi. namanya tadi udah dikurangi, Pak. Hasilnya Jadi 3 berapa itu? meter. 3 meter. 3 meter. 3 meter. Nah, kalau yang ini kan dia bentang bersihnya di 2 meter. Cuma ini kan mengganggu balas gitu loh, harus menguras balas. Nah, kalau bisa di sisi luar balas kan lebih enak gitu Pak, untuk mengerjakannya. Jadi yang IWF tuh yang ini memanjang ini sama yang melintang ini. Nah, untuk bandelnya yang ini, yang warna apa, biru biru muda ini seperti itu. Mungkin ada tambahan Pak Pak Dwi, mungkin ada Kalau yang kita masukan. tadi bentang berapa ya Pak Joko ya? Kita kan nggak ada pemikul memanjangnya ini ya. Di atas apa di Nggak ada, bawah rel kita nggak belum ada ya. belum 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 sampai, aduh lama banget. Nah, kita baru baru mengecek ininya dulu Pak, bandelnya. Eh apa ada info Kalau Pak? Pak Joko kalau kalau ini kan masih ada balasnya nih ya. Masih sama kondisinya Oh, seperti yang desain kita juga enggak. balasnya. Kalau yang punya kita nanti ada balasnya nggak? Nggak ada kan? Ada, sama. Maksudnya nanti setelah itunya Pak Joko Bukan pada saat penyanggaan ada balasnya nggak pada punya saat kita itu ya? penyanggaannya. Maksudnya penyangganya sedikit dikuras, Pak. Kan Mau mulai. oh. Kalau yang ini yang underpass ini nggak ada balasnya ya Pak Joko ya? Ada, Pak. Sama. Oh, nggak, Untuk maksudnya pada saat kondisi penyanggaan ini ada balasnya nggak? waktu disanggah kan Nggak, nanti digali kosong. berarti nggak ada kan? Nggak ada. Oh, Sama. Ini kan nanti kan sama, Pak. Nah, kayak seperti digali. Kasusnya mirip gitu, Pak. kalau yang underpass ini kalau saya yakin kuat ya karena dia ada apa namanya apa pemikul memanjangnya ya di bawah rel itu. Ya, nanti ada pemikul memanjangnya, Pak. Tapi dia posisi pas di bawah rel. Nah, ini mendekati rel. Kalau yang ini model ini mendekati rel. Ya, kalau Makanya itu saya harus rasa masih aman Pak. menggali, tapi harus menggali, Iya, Pak. Ini menguras balas untuk masukin IWF. Ini kan posisi IWF-nya berarti kan di antara balas dan subbalas. Dia harus nguras ini, baru bisa masukin. Ini kan double track ya, jadi bisa bisa dialihkan. Atau dialihkan mungkin dulu satu-satu. switch dulu Jadi kali. menguras palasnya enak gitu ya. Kalau yang sekarang kan kita single track nih Pak Joko. Iya, Kayak kita juga coba di luar, kita di luar balas. jadi di bawah ini ada ini lagi ya, pemikul dulu gitu ya. Iya, jadi pasangan. Pemikul memanjang dulu supaya mengurangi lendutan itu kan gitu ya maksudnya. Iya, betul. Iya, mungkin. Nah, Oh. coba kembali lagi ke gambar kita. Gimana? Tunggu, tunggu. Kalau gambar kita ditambahin ada apa yang pemikul memanjangnya, saya rasa aman. Kalau ini kan Ya nggak ada ada ya, Pak, belum ada ya. ada nanti. Tunggu sebentar Pak.
Cuma gambarnya ini belum disesuaikan. Nah, seperti ini, Pak. Nah, ini rel bandelnya nih, Pak. Ya, Nah, kebingungan memanjangnya ini. kalau ini nggak aman kalau menurut saya Pak, terlalu bentangnya terlalu Iya, panjang ini. nah, makanya ini gambar sebelumnya. Jadi Rencana belum dibikin berapa Pak? menyesuaikan. Dari Nah, AC itu tadi dari itu infonya ini kan ukurannya masih bentang panjang nih. Kalau gambar ini cuma tadi Mas Ri udah menghitung dengan bentang 3 meter, dia lendutannya masih lebih berapa tadi Mas Ri? 7, 1,7 mili Tadi ya? tadi 4,29 Eh, ya. jadi masih lebih 29. 1,29. Ya, tadi jadinya berapa? harus 4,29 iya untuk bentang bentang ya. 3 meter. Jadi masih harus lebih kecil lagi. Nah, maksud saya itu penempatan memanjangnya itu di luar sini, Pak. Jadi nggak terlalu banyak menggali gitu, Pak. Pak Joko yang ini kalau digeser ke sini gimana bisa nggak Yang mana? Iya, digeser nanti digeser. ke pinggiran ini? Iya, ini gambar lama. Hmm. Mas Sri udah memperhitungkan 3 meter. Nah, nanti bakalan ini kalau misalnya masuknya berapa, ini bakalan narik ke dalam gitu. Berarti si Nah, capping beam ini nanti mau memanjangin nah, lagi. capping beam nanti kita transfer pakai balok melintang lagi supaya nggak terlalu ke dalam. Oh, berarti berarti si capping beam nanti lebih bawah lagi ya. Ini ya. Iya, lebih bawah lagi. Nanti ada balok melintang dulu ke sini ya. Melintang, tapi nanti per jarak berapa, nggak seluruhnya. Nah, intinya sekarang kan eh, menentukan dulu ini rem bandelnya bisa berapa ini. Kita Bisa bisa berapa teh jumlahnya atau gimana? bentangnya, dia mampu bentang berapa. Ini Oh, 3 meter tuh segini. Ini tadinya kan 3 meter. Mas Tri teh yang udah dihitung teh 3 meter keseluruhan Bersih. apa sebelah tiga Keseluruhan, meter Pak. semua. Cuman Bersih. keseluruhan. cuman masalahnya itu kan di ininya, di rel bandelnya itu sebetulnya kalau kita tambahin balok melintang lagi juga kayaknya nggak Nggak ini masuk. ya pengaruhnya nggak terlalu besar sih. Pakai Habim di sini ya. Nah, kecuali kalau ditambah habim seperti itu mungkin bisa mengurangi. Intinya sih bentang Bersih. kita harus Bentangnya bisa kecil. kita bisa memperkecil bentang dari rel bandelnya sih Pak untuk Iya, mengurangi makanya lendutan sih di situ sih. sekitar 2,5 masih bisa nggak tuh? Ini Ini offset satu. diperhitungkan juga Pak Joko terkait metodenya nanti bisa atau enggaknya ya. Makanya saya minta jangan di dalam apa nggak harus ngegali balas gitu loh. Ya kalau menggali balas ini minimal Banyak berapa orang. meter kita teh maksimal tuh maksimal ya 2,5 meter kan ya Pak Joko Hmm? 2,5 meter dari sisi atau Ya terpaksa ini pas window time bangunnya mau nggak mau. pas window time malam berarti ya yang window time-nya panjang malam ya. Iya, Dia ini harus tahu 2,6. harus tahu berapa lama pengerjaannya. Kalau kita ini Pak, kalau kita tambahin lagi balok melintang, terus tambahin lagi balok memanjang ya, seperti gambar yang kuning tadi, Mm-mm. itu ini nggak sih Pak? Jadinya jatuhnya banyak-banyak juga Pak. Sebetulnya, ya nggak? Maksudnya gimana? Bisa digambarkan? Eh, apa kan kita ingin mengurangi
mengurangi apa sih? Mungkin tujuannya ingin mengurangi apa material ya. Kalau kita tambahin lagi balok melintang nanti, misalnya yang tadi kuning melintang, terus kan kita tambahin lagi balok memanjang nanti ke arah itu, ke arah memanjangnya. Kemudian nanti kita tambah tetap pakai rel bandel lagi juga. eh, Apa enggak sama-sama aja Pak itu banyak juga itu apa volumenya gitu apa Enggak melintangnya yang mana melintang? Melintang kan nanti kan di posisi paling di posisi dudukan pondasi. Melintangnya paling di situ. Nggak banyak. eh, Jadi tadi itu bentar. gini maksudnya Mas Tri. Jadi kan ini rel bandel ya. Ya. Nah, maksudnya Pak Joko kan di sini kita ada balok lagi kan memanjang. Nah, di sini ada balok melintang lagi kan gitu ya. Iya, soalnya nggak mungkin kita membuat membuat pondasi di Nah, persis baru di sini. baru di sini adalah capping beam ya atau memanjang dulu kan. Baru di sini adalah capping Enggak, beam. langsung aja, langsung Oh, ke langsung numpuk, langsung langsung numpuk. numpuk. Tapi nanti itu yang melintang kan butuh banyak nggak? Kalau hanya numpuk ngandalin yang di pipe aja, jadinya Yang gimana sih? melintangnya ada beberapa biji, Pak. Nanti di posisi ininya. Jadi nanti capping beam langsung di sini ya, Iya, gitu. cuma Jadi melintangnya ini tidak jadi dilepas. yang ini tuh hanya di capping beam aja Pak Patri. Tapi jumlahnya nggak satu gitu, Pak. Posisi di capping beam, tapi jumlahnya nggak satu. Ada satu, ada Kalau tiga jarak capping atau pelkapnya berapa ya tadi ya, Pak Joko ya? Jarak Enam pondasi ini koma 6,7 sama 6, berapa tuh? Kalau digambar. Nah, ya, Pak. 6,7 sama 6,15. Nah, nanti ini turun level top levelnya capping beam nanti turun, nanti ada balok melintang sana. kalau yang jarak dengan 6,7 ini rendutannya masih aman ya, Pak Tri ya? Nah, yang tadi Pak Mas Tri, nggak Iya, amannya di yang mana dulu Pak nih Pak? Lanjutan yang long girder apa yang ini yang nggak relban? masuk yang nggak masuk itu yang yang apa Melintang ya? yang melintang Rel, yang rel rel bundelnya itu. bandel. Iya. Makanya dikecilin lagi gitu nanti rencananya. Tapi kalau ngikutin gambar ini, saya bingung nih. Harus ngerjainnya bisa sekaligus nggak? Mana gambarnya? Kalau di bawah, persis di bawah bantalan, nggak bisa Pak Joko. Kalau di persis di bawah bantalan ini aja kan 2 meter ya. 2 meter, pas bantalan. Iya, kalau memang aman itu penyanggaan memanjang itu memang harus ya mendekat bantalan lah itu. Jadi lanjutannya aman. Kalau pakai rel bendel ya. Iya, ya, cuma Pak Joko, pelaksanaan ngegali yang ini ya Pak, mm, balas sabalas, aman nggak dilintasi? iya, Pak Joko itu yang buku referensi mengenai penyetelan jembatan itu penyanggaan itu. Di situ ada ini contoh penyanggaan jembatan pakai rel bendel. Tapi rel bendel itu bukan untuk melintang, dia untuk memanjang. Di situ ada Manjang, contoh. Ya, tapi saya nggak tahu ya itu jarak untuk apa namanya jaraknya berapa ya untuk melintangnya itu. Di situ ada contoh itu. Tapi dia bukan untuk melintang tapi memanjang. Pakainya rel bendel. Tapi yang memanjangnya itu gantung ya Pak Dwi ya. Di bawahnya ada balok melintang. Jadi atas tuh dia pakai bantalan kayu terus di bawah rel bendel di persis di bawah rel itu ya untuk penyanggaan memanjangnya
Kemudian di bawah rel bendel itu ada balok kayu lagi. Terus di apa namanya istilahnya di klem gitu ya. Jadi memang dia posisi di bawah rel. Baru foto. Ya ini kan sebenarnya kan prinsipnya kayak ini ya jembatan baja yang gelagar memanjangnya kan mesti dia agak numpu di ini bantalan bantalan kayu. Bantalan di Iya, bawah nggak mungkin dia menjauh tuh nggak rel. mungkin. Jadi sepenuhnya itu beban tuh ada yang inilah yang di apa ada yang di gider memanjangnya. Nah nantinya ini yang gelagar memanjangnya ini nanti kita kasih pengaku Pak Joko ada stiffness kayak plat-plat gitu jarak per berapa meter. Oh, stiffener di Ya, sayapnya itu. ya jadi kita kasih jarak berapa meter nanti untuk pengaku. Ya, pas mungkin pas daerah tumpuan-tumpuan dudukannya mungkin, Pak. Iya, betul. Kalau Yang rel penting bendel memanjang gini efektif nggak? Dia ada di sampingnya jalan rel gini. Dia kan cuma ngikat ya, Pak Dwi. Cuman ngikat. iya kalau kalau yang contoh itu dia benar-benar di bawah rel itu, bukan di luar bantalan. Itu benar-benar untuk penyanggaan jembatan darurat yang pernah dipakai itu. Hmm. Ini 2 meter, ini 2 meter. Jadi emang nggak terlalu jauh. Mas Dewi, itu infonya dari Satker, kita harus pakai rel bandel atau gimana? Oh, kalau dari Pak Irul, saya kan nanya dulu tuh apa kita harus pakai knockdown. Dia nggak mewajibkan, jadi kita bisa improvisasi aja. Oh, Iya, jadi kan karena kan kita juga ini ya kondisi juga ya. Iya, Jadi kondisi gini, itu kan. sebenarnya Kenapa? kalau ke knockdown itu di Indonesia tuh hanya yang punya tuh 3 kontraktor. Jadi kemarin udah bicara sama Mas Adri, semisal nanti kita pakai ke knockdown, nanti ya itu untuk persyaratan dan tendernya kontraktor yang harus punya knockdown. hmm. Tapi sebenarnya sih nggak juga sih. Yang waktu BA 1149 itu kan kontraktornya nyewa, sewa. Hmm, Jadi sewa Ya, ke sewa ke yang punya Modern knockdown. Jakarta, ke Modern Jakarta. sebenarnya kedok down ini tuh ini kan profil dimodif kan, Pak? Iya, yang seperti Pak Joko itu yang dia Hmm. untuk ini ya, ada wadah bantalannya gitu ya. Iya. Ha, Hmm. Jadi Nah, ini maksudnya apa? Tapi jadi infonya ini gini, eh, kita ini harus harus diubah nggak desainnya atau gimana? oh, ya yang penting ini apa? Secara struktur kuat, satu itu yang kedua bisa dilaksanakan gitu aja. Yang punya kita kan kemarin aja yang 70 tambah 70 ya, pakai yang Habim 70 sama 70 kan, yang Iya, yang awal itu. betul. Nah, itu bisa diterima nggak sama Satker? Itu kan ini ya. Saya udah sampaikan ke Pak Joko sih, itu volumenya banyak sekali ya yang Hmm. apa 70 ya itu berapa ratus tuh kan dihitung tuh. iya. Nah, itu kan susah nanti nyari materialnya kan. Kalau rel sih masih memungkinkan lah ya. Kalau di gudang itu kan masih banyak stok lah rel-rel bekas itu. Oh, di gudang masih banyak rel gitu ya. Ya, kalau rel-rel bekas masih banyak. Mau di area Jateng itu di gudang Pekalongan biasanya kalau mau ngambil itu. Ya, ya, ya. Tapi Jadi R42 ya, Pak ya? Iya, nanti kalau Ada 42 kecil. masih banyak. Kalau 33, 38 jarang sih. Ya maksudnya ukurannya yang agak besar gitu. oh, oh. Ya 42 paling. Kalau 54 kan banyak kan baru. Hmm. Kalau yang di lokasi BA 308 pakai IWF Pak melintangnya.
mirip kita Oh sebelumnya. ya, dia ini Cuma untuk bentang Jaraknya jaraknya lebih lebih ini ya, lebih renggang. renggang ya, Iya, dia bentang bersihnya berapa ya? 6,2. Oh, itu Askas ya. Hmm, nggak mau. Jembatan darurat dari konstruksi rel bandol R42. 353. Itu yang Pak dihitung Joko. sama Mas Tri R-nya R berapa? R42 apa R54? Yang 42 dikasih kayaknya. sama Pak Joko. Hah? Satu. Saya ngambil dari ini, dari yang lokasi ini nih. Lokasi ini saya ambil. Mas Dewi yang banyak itu stoknya relnya R berapa? 42, 42, Kita waktu Tanjung Mas itu kita butuh rel Gongsol ya. Kita ngambil R42 yang 42. lebih banyak tersedia itu R42 R42 di ya. Gang Pekalongan ya. Tadi buka ini lama banget ya, 308. Pak Joko, semisal Ya, nih, itu kan ada 3 bentang ya, kan ya. bentang tengah itu kan 6 meter. Kalau yang knockdown yang dipakai itu kan 11 meter. Ya itu kayak 11 49 itu di-combine aja udah misalnya. Jadi yang tengah itu kita pakai knockdown. Nah, kalau pakai kedokteran kita nggak usah analisa, Pak. Apa Bet- tetap? Ada, itu kan sudah saya kasih contoh perhitungannya Pak Joko. Perhitungan yang penyanggaan BES 49. Istilahnya sudah teruji lah, itu kan sudah pernah dipakai di mana-mana. Enggak, Yang profil profil knockdown-nya kita nggak tahu itu, Pak. Di gambar itu hanya gambar gambar apa kayak basicnya aja. ya itu kan 70, yang apa yang knockdown itu kan profil yang jembatan knockdownnya yang memanjang itu kan 50. Hmm. Nah, yang kita nggak copy itu yang ini lateral knockdownnya, yang untuk bantalan kayu, yang diisi bantalan kayu ya, kalau Oh di iya foto ya. itu. Heeh. Itu juga sudah ada perhitungannya Pak Joko, yang saya kasihkan itu sudah ada kan, perhitungan Oh. penyanggaannya sudah ada Hmm. itu, sudah aja. Nanti di RAB udah aja kita bikin sewa aja itu jembatan ke knockdown, itu malah lebih aman. Dan sisanya jenengan yang kanan kiri nanti pakai penyanggaan biasa. Dan itu kan yang 11 49 kan jalur ganda Pak Joko, Iya, iya kan? iya, Knockdown semua kan, 2 jalur itu. iya. Nah, misalnya nanti kan sebenarnya kan eh, ini bisa misalnya tiga bentang, misalnya yang 2 bentang knockdown kayak saya rasa masih ada itu mata apa namanya dari modern itu kan bisa untuk ini bentang panjang. Cuma dia mungkin per segmen gitu ya. Dia punya banyak, Pak, ininya jembatannya. Kalau yang di 11 49 kan dia untuk 2 jalur itu bisa itu mampu tuh. Berarti kan 22 meter ya 11 kali 2. Itu kalau info pengawas lapangan yang dulu ini itu yang ada di lapangan itu 11 meter. Jadi nanti kita RAB-nya udah aja langsung di state aja sewa ke knockdown. Nah, ini apa? Kelihatan, Iya. Pak. Nah, Ada itu ini ya. 11 meter kan, betul kan? Nah, itu dia punya untuk Iya. 2 bentang. Berarti 11 kali 2 kan, kanan kiri. Ya, maksudnya penampang ke knockdown-nya tuh di sini kok. Itu 500 Pak Joko, info dari pengawas lapangan. Dia memang lebih kecil kan? Kalau digambarnya kan dia lebih kecil. Nah, ini Heeh, infonya dia 500 ini. Dan sudah 500. dimodif. Ya. Nah, yang kita nggak copy itu dimensi ini, dimensi lateralnya. Dia numpunya di sayap atas, sayap bawah, Pak. Sayap bawah ya. Kalau ini lihat fotonya Pak Joko, di Hmm. sayap Oh, bawah, saya bawah ya, di biasanya baut saya, kan itu saya ya. lihat sayap bawah. Iya, di baut itu kan. Hmm. Bentang melintangnya berapa ini?
ini anu yang jembatan ke knockdown ini dia dekat dengan tepi bantalan betonnya, tepi bantalan. Nih Jadi ada dekat, ini ada fotonya. Kelihatan nggak fotonya? ada Baik. kelihatan itu. Ada. Muncul? Enggak. Oh. Nah, itu kan dekat sekali tuh jembatan ke knockdown-nya. Ini kan lockdownnya yang ini. Ya, itu jembatan ke knockdown yang 11 meter. Ini 11 posisi meter. box cover-nya udah jadi ya. Iya. Udah jadi box cover-nya itu. Nanti penyanggaannya dibongkar juga, Pak Dwi, yang itu, yang bawahnya. Oh, dibongkar. Bawah. Bongkar. Bongkar semua aja udah Dibongkar ya. kembali ke semula. Berarti nanti ditimbun lagi kan ya? Iya. Nah, yang rel bandel kan ini nih. Tapi ini bisa di luar nih. Oh, dia jarak pendek itu, Iya, tuh. jarak pendek. Sisi sininya dia. Ya di, di persis di luar bantalan ya. Tapi malah ini jarak rel bandelnya 1,2 lah. Tuh, kelewat satu. Bukan 0,6. Itu digambar kan ada Pak Joko, coba dicek. Pakai rel bendel ya dia? Gambar tadi itu Ada rel AutoCAD, bandel. Nah, ya. AutoCAD-nya. Ini pakai yang knockdown ini lebih murah ya dari Pemudah masangnya. Karena di atas, dia enggak dia enggak ngeruknya dipasang nggak rel banyak. bandelnya ya. Dangkal ini. Sebenarnya dia masih bekerja di Tububan ya. Kalau yang di kanan kiri di luarnya jembatan knockdown itu nggak sepenuhnya penyanggaan full. Rel bandel. Mana? Nih, nih. Oh Rel itu. bandel. Ya, jadi bawah bantalan jarak bentang bersihnya 1,7 malah. Jarak bersihnya ya. Mm-mm. Tapi kalau dia digambar malah lebih deh. Saya dilihat foto. Nah, Nah, kenapa 1,7 kan Rel bendel bantalan aja pemikul kan 2 lateral. meteran ya. Yang itu tuh. tapi kalau di foto tadi lebih dari 1,7. Tapi itu kayaknya beda yang di tengah sama yang di pinggir. Iya, kan ini Itu rel sesuai bendel juga juga dengan menerus foto ya Pak ini. Joko ya. Iya, sesuai dengan foto. Rel bendelnya menerus, misalnya yang melintang itu lateral. Nih, ini Nyambung nggak ya? yang Oh tepi nggak kan nyambung ini. ya. Ngikat sih Pak, ngikat ke seberang ke daerah ini nih. Tapi nggak menerus. Kan hitungannya mungkin ini Rel, udah rel bandel yang di atas ini pengaruh nggak kepada yang di sini? Oh itu hanya pengaku aja. Sifatnya pengaku aja sih. jadi apa mau ikutin ini aja, bentang tengahnya pakai knockdown. Tapi fix cuma 11 meter ya Pak ya? Nggak lebih, nggak kurang gitu adanya. Sebenarnya kita malah ini ya, lebih panjang ya kalau misalnya 11 meter ya, yang material yang Iya, ada ya, Pak Joko ya. yang nggak masalah nanti jadi mundur ini. Kalau punya kita kan di satu bentang kan bisa nggak? Jadi Satu sisi bisa ya, dua bentang, satu pakai knockdown itu kalau 11 meter mungkin bisa ya.
Kalau satu sisi bisa kayaknya itu 6. Kan 6. Dua bentang Pak Joko bisa nggak pakai knockdown itu? Ini kan 11 meter. Hmm. Kalau yang lokasi 367 Ini udah 12 ini. Nanggung ya, Nanggung ya. bukan 6 ya, 6. Nanggung juga. Ini udah 7, ini 7. kalau Paling 12 12. kepanjangan ya ininya, Ya, jadi ini paling mundur. malah nyambung ya. Bisa aja ini knockdown seperti itu tadi. Ini yang gue bandel. Cuma jaraknya pendekin, lebih pendek. Hmm. Soalnya pelaksanaan lebih 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 mudah. Kalau kita menggunakan cross cross beamnya pakai IWF, kita terkendala ini Pak. Kan ini ada balok-balok existing nih. Kita mau masukinnya terhalang. Soalnya IWF-nya di sini ya, di Kecuali ini bisa dilepas dulu. Nah, kalau dilepas dulu, turun nggak nih? Pak Joko, itu kan Ya. yang existing kan dia pakai rel bendel ya. Iya, Itu kan hanya awar-awar aja ya. Tahu awar-awar ya? awal-awal gimana? Awar-awar itu kan dia kan sebenarnya kan tubuh ban itu ya. Dia sebenarnya kan Iya, nggak bukan untuk penyanggaan sih, itu hanya untuk jaga-jaga aja lah istilahnya. Kalau anu nah, jaga-jaga aja hanya untuk ini. Ya emang itu nggak memenuhi syarat ya kalau untuk secara itu mesti nggak masuk. Cuma kan dia kan tidak sepenuhnya di rel bender, cuma kan dia ada tubuh ban, masih ada tubuh ban. hmm. Nah, misal nanti tahapannya nih, udah aja kita lepas rel bender semua toh, terus kita ini perbaikan tubuh bannya, perbaikan ininya, jalan relnya, tambah balas, angkat listrik gitu. Kita Sebelum kembalikan dibongkar. ke, iya sebelum dibongkar kita normalkan lagi. Nanti dibongkar, angkat listrik lagi gitu. Enggak itu kalau memang mengganggu ya toh. Oh, Itu kan jaganya aja kalau kalau ambles ya toh. Iya kan? Kan mm. masih dia Tapi, masih menumpu di tubuh ban sebenarnya kan yang existing sekarang kan. Kalau rel bandel itu kan hanya untuk jaga-jaga aja. Nah, memang nah kalau itu yang dulu yang melaksanakan siapa Pak itu Pak? dia KI apa kontraktor, ini? ya Pak Irul, Enggak, Pak Irul, Pak Irul. penyanggaan ini. oh bukan Iya bukan Pak, bukan bukan KI ya, bukan ya. bukan Pak itu Pak Irul. Jadi itu waktu itu PL ya penunjukan langsung 1 bulan. Jadi dia hanya untuk terus dia masukin pipa gitu loh. Nah, jadi kalau saya sih ini ya itu tadi kalau memang mengganggu ya udah aja. Nanti eh, sementara kita bongkar dulu aja. Tapi nanti kontraktor ya tetap ini monitoring sama penambahan balas angkat listrik. Dia harus pemadatan Karena dulu sampai ya. sampai sekarang pun waktu kita inspeksi ke sana kan terakhir juga nggak ada apa genjotan segala macam tubuh bannya turun kan nggak ada, Kalau daerah situ nggak ada ya. nggak ada. Ya kalau Makanya kalau kecepatan emang normal yakin ya. sih pakai cross beam lah, seperti Jadi yang semula gitu. iya. Jadi anggaplah itu yang konsul existing tidak inilah, istilahnya tidak akan mempersulit metode kita nantinya gitu loh. Enggak gini Pak, kalau untuk yang dulu waktu ada pelaksanaan ini kan berarti ada justeknya Pak. Ada nggak ini Pak?
waktu pelaksanaan ini ya. Itu Kayak kayak anu kayak ya, kayak seperti PL gitu tuh ada pakai joystick nggak Pak? waktu sebulan itu saya rasa kalau untuk itu nggak ini ya, nggak ada ya. Bisa bisa jadi terpilih memakai penyanggaan seperti itu gitu. Takutnya kalau kita cabut berubah. Ya ini makanya kalau apa namanya, eh makanya ini Pak, saya kan dasarnya ini tadi tadi apa namanya, waktu terakhir saya kan tidak ada kejadian itu loh. Itu bang itu kalau Nah, ada longsor lagi udah nggak, bukan untuk itu penyangga tuh nggak mampu. Itu kan karena hanya jaga-jaga aja sebenarnya sih. Karena kan dia nggak bongkar tubuhan, nggak ada penggalian di sana, hanya awar-awar saja. ya gini berarti kalau itu bisa dibongkar eh, bertahap, ya kita tetap menggunakan IWF aja gitu ya Pak. Seperti yang desain gitu atau yang dengan solo gitu. Cuma Iya, bentangnya mungkin nggak jangan terlalu lebar gitu. Di jarak amannya kereta lewat. iya. Kalau saya lihat karena sebenarnya karena konstruksinya rel bendel ini sebenarnya nggak ini, yang existing itu sebenarnya simple. Kalau menurut saya sih ya, nanti proses apa namanya, proses istilahnya pembongkarannya ya, kan mesti kan itu bertahap ya, nggak mungkin langsung gitu ya. Iya, Istilahnya ini ya, proses replacementnya ya, replacement dari yang existing ke penyanggaan full. Nah, proses replacement itu kan sebenarnya nanti kontraktor sebenarnya nanti itu yang pokoknya dari kita kayak gini, monggo aja nanti metode replacementnya kayak apa. Kamu saya sih itu. Karena kan sebenarnya penyanggaan kita kan 3 bentang ini. Jadi kan nggak harus yang tengah dulu. Jadi kita nyiapkan yang pinggir-pinggir dulu kan nggak ada masalah. iya. Nanti baru yang tengah itu kita pikirkan. Jadi desain kita anggapannya yang existing kita anggap tidak ada dulu ya Pak ya? Nggak ada Iya, gitu. kira-kira ya maksudnya gini. Kira-kira dari jenengan gimana dari tim itu? Dari tim kira bisa nggak itu? Karena sampai sekarang pun nggak ada ini. Yang sekarang tuh nggak ada masalah. Hmm. Toh kalau misalnya diambil juga apa namanya, kan tetap taspat Pak. Nggak mungkin kita bongkar penyangga itu kita nggak taspat, nggak mungkin. Tetap ada taspat. Takutnya pas kita taspat tetap terguling. Takut. Iya. Karena si karena terus terang ini kan bukan penyanggaan ini, bukan penyanggaan normal ini kan. Kalau yang existing sekarang itu kan, kalau ada kalau ada kejadian longsoran itu nggak bakal mampu itu nahan itu yang existing itu. Dia sifatnya hanya awar-awar aja, jaga-jaga aja itu. Oke, Oke, mungkin saya tunjukkan kondisinya ya Mas Tri sama Mas Alto. Ini untuk lokasi 4 nih. Jadi kondisi di bawahnya masih ada tubuh ban. Mana? Hah? Oh nggak ada? Oh, udah ngomong ya. Di share screen nggak? Di share. Udah kelihatan? Nah, Ada. Ya, masih kopi bisa melihat Ya, gambarnya. kelihatan, kelihatan, Pak. Ya, kondisinya seperti ini sih. Coba di lebih dekat. Nah, yang tadi, Lokasi sekitarnya ini kanan kirinya. iya, iya nggak? Kalau semisal Nah, itu dibongkar kan, kalau saya sih masih aman. Ada apalagi ada penahan balas itu kan. Itu kan hanya untuk jaga-jaga aja kalau menurut saya sih. jadi untuk staging pelaksananya kalau kita menggunakan desain seperti yang awal yang ada cross beam wave ya. Nah, ini paling kalau misalnya kan mungkin profil memanjangnya kan berbeda. Kan ada yang melintang, melintang kan otomatis mengenai yang memanjang ini yang existing. Nah, mungkin tahapannya ini harus disingkirkan dulu, baru kita pasang yang cross beam baru.
ke arah memanjang. Begitu dia, Mas Tri, gambarannya seperti ini Nah, nih. ini kan pendek Pak Joko nih ya. Sebenarnya nggak ada masalah sih kalau Pendek sih. dilepas ini. Iya. Jadi sebenarnya nggak mengganggu kita. Tinggal nanti bagaimana nanti kontraktor untuk pentahapan replacement-nya ini. Nah, sebenarnya ini kalau mau dipakai juga nggak apa-apa ini untuk yang gider memanjangnya ini. Silakan Kalau saja. sama apa? Kalau benda juga dipakai juga nggak apa-apa. Kalau ini Nanti jas nanti pakai Pak, yang iya. memanjang ini. Ya kan Pak Joko nggak ada masalah kan sebenarnya kalau diambil ini kan cuma pendek gini kok. Yang Ya, mudah-mudahan nggak ada masalah Pak. karena ini kan hanya awar-awar aja kan karena waktu itu kan untuk mengatasi amblas sementara ya. Iya, Tentunya amblasannya itu udah diatasi juga kan ditambah balas kemarin juga ya. pipa. Yang sebenarnya yang rawat tuh yang ini yang terucuk rel itu loh. Yang terucuk rel itu kan dulu treknya ini ambles. Bukan pas Yang yang kalau ini aku kan biar pipanya nggak secara menahan langsung lah beban kereta. Yang curucuk rel ini ya. Iya, yang samping itu yang bahaya itu. Yang oh yang itu. ada rencana ada penambahan RW ya Mas Husni ya Ya, dari Pak Yoki, Hmm, Pak Yoko. oke oke. Ini ya lokasi. Eh, kok nanti sekarang lokasi. Hmm. Bisa dilihat Mas Tri. Iya Pak. Ya, seperti ini. Kondisinya sama sih dengan yang empat. Itu jadi pakai balok memanjang gitu ya. Iya, yang posisi assisting ada baloknya panjang ya. Jadi dia numpu, nah seperti ini. Nah nanti kalau untuk tahapan pekerjaan, kalau kita ngomong ininya, misalnya ini akhirnya diputuskan pakai cross beam IWF kan berarti harus dibongkar dulu ini. Ya. Yang memanjangnya semua harus dibongkar dulu. Gitu. Ah, cuman cross beamnya gimana Pak? IWF aja atau tetap pakai Nah, rel rel bundel begini? nah kalau misalnya begini ya, kalau misalnya ini dilepas emang aman, ya kita pakai rel bundle, bukan rel bundle, pakai cross beam IWF gitu loh. Ya. Nah, maksud saya gini, kalau ini dilepas nggak aman, otomatis kan kita masukkan dulu beam yang memanjangnya kan untuk nahan ini. Makanya Ya. alternatifnya tetap pakai seperti yang existing gitu loh. Tapi kalau emang Hmm. dia dirasa yakin ini dilepas nggak ada masalah, ya kita pakai cross beamnya IWF gitu. Menurut Mas Tri gimana? Aman ya Ya. Di kalau dibongkar? Jadi posisinya sih ini tuh timbunan, di bawahnya ada box culvert gitu. ya. Kalau yang ini Pak Joko yang 372 mungkin agak agak riskan ini ya. Tiga tujuh dua Iskannya nih kalau yang 367 mungkin aman ya. Tiga masih. tujuh dua ini saya nggak tahu ini kan apa namanya? Ini kayaknya bawahnya growong ini. Yang bos kawat ini kan udah ini ya, udah buntu kan karena apa ambrol. Kalau yang ini nanti coba saya tanyakan satker dulu ya tuh. Oh, mau Iya, dikonfirm semisal dulu. ini diambil aman nggak gitu. Tapi kalau yang 367 saya rasa masih aman. Tapi kalau yang ini loh, ini Tapi kalau bisa yang empat juga dikonfirm dulu lagi, Pak. iya, iya. Kalau dirasa aman nih, kita mau pakai yang Kalau yang ini saya masih ragu-ragu. Tapi ya kalau yang tadi masih bisa. Karena sebenarnya posisi longsoran itu bukan di situ. Kalau itu kan sebenarnya hanya pipa aja ya. Yang rawan tuh malah yang di terucukan rel yang ini yang udah ambrol itu. karena yang 372 ini lebih panjang Pak bentangnya Pak kalau misalnya. Betul ya, betul. Ini kalau ini agak riskan menurut saya sih. Dia karena baloknya memang longsorannya panjang. vertikal, benar-benar di bawah
ini benar-benar di bawah penyanggaan yang existing ini. Jadi gimana nih nunggu nunggu info dulu dari Iya, Satker. semisal itu di yang 367 ya coba. Kalau yang ini saya nggak berani, tapi saya tanya Mas Adri coba. Tapi gini Mas Joko, Pak Joko misalnya kalau ada yang pakai knockdown gimana? Atau memang kita pakai punya kita aja gitu? Ke knockdown bentang tengahnya ke knockdown gitu Pak. Ya, iya maksudnya itu Iya alternatif nggak. aja sih. Heeh. eh, Nah, Kan lebih yang aman itu bentang Pak Joko tepinya, sebenarnya. Ya, iya, bentang tepinya pakai apa Pak? bentang tepinya. Maksudnya, Iya, kan itu kan mirip banget. oh iya jaraknya itu. Lah ya makanya yang ada kan 11 meter. Nah, Nah, saya nah itu tadi eh, bentang apa tepi-tepinya ya apa istilahnya pakai UEF tran, juga? transisi Ah, perubahannya tuh dari knockdown ke ini loh Pak. Itu posisinya di tengah misalnya pas di tengah bentang gitu kan gimana itu. Kalau transisinya pas di apa di kelas tumpuan nggak masalah. Kalau pas apa perubahannya itu dari knockdown ke biasa yang punya kita pas di tengah bentang gimana gitu loh. kayaknya bisa Pak coba. Sebentar. Kalau yang 949 kan kayaknya pas di tumpuan kan dia. Sebentar Pak. Ini ya, Pak, Nah, itu fotonya. kan pas Fotonya. perubahannya pas di tumpuan dia, ya kan? Perubahan ini. Transisinya pas di tumpuan. Iya, Kalau nanti kalau ininya paling digeser, Pak. digeser berarti ya. Iya, nggak masalah. Hmm, Cuma nanti bentang ininya main nanti iya. Oh ya udah. Ini kan 3 kali 3 ya. yang mana ketiga kali. Oh, ininya Boxnya boxnya. ya. tiga Oh kali iya. tiga. Oh ini 11. Tinggal bentang bersihnya berapa? 9,2. Sedangkan gambar kita 4,6 tuh. Ya nggak masalah sih Pak. Kalau penyanggaan justru awalnya kan saya tadinya mau nyari yang penahan bantalan itu. Saya arahnya seperti ini tapi nggak tahu datanya. Ini yang knockdown ini berarti kita gali dulu nggak masalah ya. Mana? Gali Yang mana? gali ini. Ini kan nanti kan mau sama bor juga kan? File cap nanti di sini. Oh, oh, tetap pakai capping Iya, beton ya sini gitu ya. iya. Tumpuannya gini. Langsung kita pakai profil ini aja gimana Pak? Supaya nggak Iya payah sebenarnya lagi. nggak ada masalah. Profil ini ya. Merancang tipe itu udah nggak ada masalah sebenarnya sih. Udah emang tinggal ngitung kekuatannya kan yang buku referensinya kan sudah ada itu. Dia mau pakai berapa, bebannya berapa, tinggal nanti jumlahnya diperbanyak misalnya kan. Gitu. Pakaiannya juga nggak ada masalah. Jadi gini Pak Usni, Pak Joko, Pak Tri itu sebenarnya kan kita kan terus terang ini saya juga nggak tahu. Jangka waktu pasarannya kan jadi pendek ya. Tadinya kan 7 bulan kok nggak tahu kemarin kondisi terakhir jadi 5 bulan 1 6 bulan gitu loh. Nah khawatir saya kalau kita apa namanya pakai file cap itu kan butuh umur beton itu nunggu sebulan dulu.
baru dia nanti full bekerja penyanggaannya. Kan waktunya juga habis. Nah, kalau pakai bor pile kan kita tetap pakai bor pile ya. Bor pile tetap nunggu umur. Tapi kalau diganti perancah ini kan saya rasa kita nggak perlu nunggu umur untuk pekerjaan pile cap-nya. Itu. Itu perancang ini berarti pasang pasang rel panjang dulu berarti ya. Kalau yang ini pakai ini ya, pakai pancangan rel. Kalau kita kan pakai ini apa, pakai bor pile ya. Iya, Nggak ada masalah. berarti dia dia itu sebenarnya galiannya nggak kayak gini mungkin ya Pak ya. Galiannya gini ya nih. Ini kan ini ya dangkal ya. Oh, galiannya gini kan ya. Tapi kan nggak melintang Pak Joko. Dia hanya sebatas keperluan untuk konstruksi perancah aja. Iya, ada tetap iya Yang maksudnya di kanan melintangnya nggak kirinya. digali. Mm. Yang melintangnya nggak digali. Dia hanya spot-spot gitu loh, Pak. Iya, Kanan spot-spot aja. kiri. Yang seperti yang di lokasi itu. Dia lebih simpel sebenarnya sih. Ini tingginya tinggi ini skala nggak ya? Skala sih itu. 4 meter, sedangkan kita kan 20 meter. Lumayan juga nih. Kalau dari sini ya, 6 meter. Tapi kan nanti posisi di sini. Gila Mas Tri, kalau dipancang pakai rel bisa nggak Mas Tri? Oh, itu Eh, Pak Yoko mestinya ya. Pancang Dia sampai dalamnya. Soalnya ini tanah kerasa kan pendek kan ya. iya itu harus dihitung ulang lagi sih Pak daya daya dukungnya. Bisa kali ya. Itu di permukaan sini. Yang existing aja kan itu mancang berapa meter ya? Ada info nggak Pak Dewi? Itu kan existing paling cuma ini Pak, paling cuma 6 meter. 6 Jadi coba meter ya. tadi gambar ini gambar Berarti nggak perancangnya Pak nyampe. Joko. Ya, Tadi yang gambar perancang tadi coba. Ya itu soalnya kan tanahnya udah keras ya dari kalau nggak salah Iya. dari 5 meter ke sana tuh udah keras Nah makanya kami ini sebenarnya gini apa? merekomendasi. Nah, eh nah ini apa namanya? Di atasnya pancangan rel ya. ini bantalan kayu kan? Nah, ini kan bantalan kayu. Bantalan kayu ini apa namanya? Apa mau dicor? Nah, yang ini yang apa pancangan rel di atas pancangan rel persis ini loh. Ini kan ada Oke ya, kotak-kotak. Ini bantalan iya, kayu ini. iya ditumpuk. Nah, yang ini loh yang di atas persis di atas pancangan rel. Ini namanya gambangan. Jadi bantalan kayu dijajar gini. Jadi dia sifatnya kayak footpath gitu. Jadi bebannya jadi beban merata gitu loh. Ini Hmm. beban merata Jadi gambangan. Terus ada apa rel bender. Terus ini bantalan kayu staplingan namanya. Cuma dia jaraknya mungkin nggak apa namanya nggak jejer gitu, nggak kayak gambangan nggak. Dia paling cuma berapa 4 atau 3 ini. Mungkin dari crossnya ada. Kalau kalau yang persis di atas pancangan rel ini adalah gambang. Dia memang anu apa namanya meratakan beban dari atas. Pengganti pile cap lah istilahnya. jadi cepat ya Pak ya, Iya lebih enggak cepat. Mm-mm. tebar Ya lah ini gitu. yang sering dipakai PT KAI. Ya kalau kalau waktu emang lebih cepat seperti ini Pak. Kalau tanah kerasnya dangkal ya. Gitu. Kalau memang tanah kerasnya dalam ya ini. Kalau misalnya konstruksi tinggi juga kita pakai perancah tipe 2 terus dikombinasi pakai perancah tipe 1 bisa dikombin. Dan ini yang existing kan sudah ada perancahnya bisa dipakai juga.
tipe satu. Jadi udah pakai desain ini aja ya Pak ya, modelnya gitu maksudnya. Kalau mau cepat. Oh, jadi gini apa kita kan ini ya apa? Nanti ini Pak Joko ya tolong yang desain-desain misalnya kita jadi pakai yang ini ya. Nah, nanti Hmm, gini apa namanya? Kita spesifikasi. untuk penyanggan ini kita ngajuin beberapa alternatif. Yang pertama yang Pak Joko ajuin yang alternatif satu misalnya, terus ada alternatif dua, terus misalnya taruhlah ini yang ini alternatif tiga. Jadi kita nanti kita sampaikan ke Satker. Jadi kita justifikasi teknisnya kenapa kita pakai yang ini misalnya ya. Karena semula kita punya data itu kan masa pelaksanaan kan 7 bulan. Ternyata ada perubahan nih kok 5 sampai 6 bulan. Jadi untuk mempercepat akhirnya kita pakailah yang ini gitu loh. Hmm. Jadi kesannya kan kita ini kok lama misalnya kan nanti tanya kok lama nih. Kita ada review untuk penyanggaannya. Karena ada ini ada masalah masalah apa jangka waktu pelaksanaan yang berubah dari semula 7 jadi 5 itu. Satu itu, kedua masalah biaya. Kalau ini kan lebih murah mestinya ya. Iya, apanya nggak cuma pancang rel doang Pak, relnya udah ada. Tapi yang di lokasi tanah kerasnya dalam itu mungkin ini ya susah ya. Bisa pakai tipe ini mungkin ya. Kapasitas Yang ada yang ini ya, tiga berapa? 372 ya, itu dangkal juga Pak, dangkal ya. dangkal. Hmm. Oke, ada lagi? Apa sih? Ya, ini kalau saya sih dari sisi waktu nih gimana kalau perubahan desain gini. Mas Dwi, Ya, tapi dari Satker kopi ya kalau misalnya kita agak terlambat itu. ini sampai sekarang Satker belum ada yang kontak saya ini masalah nanyain gambar. Karena kayaknya ada ini pergantian Kabala itu masih sibuk ya Oh, sama ganti itu. kabarnya. Mm-mm. Kayak kayaknya ini masih ngejar yang tanda tangan nanti Kabala yang lama. Mm-mm. Kalau Sepertinya itu ya, ya. kalau tangan-tangan sih Kabala yang lama, cuman kan ini nanti gimana? Mau digambarin dulu sama Pak Joko terkait perubahan desain ini. Setelah itu di ini apa? Nanti berarti TikTokan dengan tim struktur ya, Pak Joko. Ya, cuma itu yang crossnya belum ada Berarti lagi. dari sini kita mau putusin pakai apa nih nanti ini? Kan dari metode pelaksanaan kita nanti yang terutama yang 367 ya, kita bisa bisa bongkar dulu yang existing kan. Berarti Nanti kalau saya kita pastikan ke Satker dulu ya. yang 367 kan nggak terlalu ini ya. Maksudnya kan nggak terlalu di amblesannya nggak ini. Jadi kalau misalnya itu bisa dibongkar dulu, berarti kan bentang kita melintangnya kan bisa lebih pendek ya dan memanjangnya pun ya gitu ya, Pak Joko. Terutama yang melintang kan, yang melintang kan bisa lebih pendek. Nah kalau misalkan melintangnya lebih pendek, nah ini kan kita gambarnya harus desainnya ini jadinya mau pakai knockdown itu ya. Ya mau diusulkan apa mau
Ajukan alternatif. Itu terakhir nilainya berapa ya Pak Joko ya? Yang penyanggaan ini, yang terakhir penyanggaan yang terakhir itu di desain itu berapa M ya? 30-an lebih ya kalau untuk dua lokasi. Kalau dari angka tonase sih masih 300 juta Pak di sini. Masih yang lama ini. Berapa 300. totalnya? Hmm. Oh, total semua. Berapa? Total semua 12 M. 12,8. Yang lokasi 4, yang lokasi 6 aja 20. Oh, 28 M ya. Iya. Kemarin Budget baru ini budgetnya 28. berapa Mas Dwi? Dua lokasi itu? 28 sama konsultan, termasuk konsultan itu 28 itu 3%. Di sini aja udah 33. Jadi Jadi totalnya 27-an mestinya. 33 Mas Dwi ini masih Iya, lebih dari lebih 5 M ya. iya. Nah, Pak Irul, iya nanti dikurangi aja. Udah, DPT-nya paling kurangi tinggi. kalau yang tuh yang penting kurangi kan nggak bisa. Jadi tadi saya rasa yes, penyanggaannya yang ini aja, simpel aja udah. Padahal Tapi yang ini kuat. udah simple ya, Pak Joko. Hah? Yang ini udah simple kan? Yang mana? Yang awal.
Yang awal tuh harus bongkar ini, yang existing, Hah? desain yang dulu lama. Iya. Ya, stagingnya kan semua bongkar, cuma bongkarnya pas ini Kalau yang pakai stagingnya rebonder aja. nggak perlu bongkar, yang existing. Cuman yang 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 bawahnya aja kan jadi pakai strospel itu kan. Iya. Ya kalau sistemnya pakai yang cerucuk ini lebih murah. Jadi kalau kita yang nggak apa namanya, kalau yang awal itu bentang melintang kita lebih panjang ya Pak Joko ya, karena Iya, nggak perlu bongkar ya. Tapi kalau ini bisa dibongkar dulu, berarti kan lebih pendek ya melintangnya ya, betul nggak? iya bisa jadi lebih Nah, pendek. nah Oh, lebih di irit ya. pendek kan maksudnya Hmm, kan bisa lebih kecil si penyanggaannya, apa namanya, si profil itunya ya, profil iya. melintangnya. Enggak, terutama si Straussnya diganti pancang, murah kan pancang udah ada bang, Heeh. yang relnya, Sama sama yang belakangnya itu bisa nggak lebih pendek si ininya. pancangnya, Coro bisa. Jadi masing-masing nggak 10 meteran semua gitu. Itu tergantung daya dukung gitu ya, Mas Tri, atau gimana? Beban nanti. Iya sih Pak, tergantung daya dukungnya. Tapi eh bisa dicoba sih yang ini ya, yang bagian ujung belakang yang kiri dan kanannya itu kalau tampak memanjang itu harapannya bisa dibuat pendek, lebih pendek ya. Heeh, gitu. Jadi kan Saya setempat ya dong. atau pondasi setempat bisa nggak? Karena kan itu nggak gali ini ya, nggak gali banyak gitu ya, Sumuran, oh, jemuran pondasi gitu. Fondasi setempat langsung. ya itulah tanahnya itu lunak, di atasnya lunak di 5 meter pertama tuh, tapi di bawahnya langsung keras gitu. Ya paling dicoba dulu. Karena kan kalau existing itu ini kita kan eh, posisi posisi ininya kan posisi sondirnya kan di bawah tuh, ya. Ya, iya. Nah itu kita kan nggak punya data tanah timbunan itu ya, timbunannya kan kita nggak punya tuh bagian. Kita kan itu sondira itu dari dasar ini ya, dari dasar saluran ya, kalau yang Ya saya di tahu. kaki jalan, di kaki badan jalan. Ya, jadi kalau yang selama ini dicoba analisis eh, daya dukungnya, bagian timbunan itu disamakan dengan bagian tanah yang di atasnya, yang di paling atas lah dari data sondir gitu, Oh, dari data bor, karena kita nggak yang punya gitu. yang di atas itu kan itu lebih lebih keras ya karena kan timbunan pilihan ya. Iya idealnya gitu sih Pak, lebih keras sih harusnya. Cuman kan ya seberapa nilainya yang Datanya nggak kita ada. nggak ada gitu. Nggak ada nilainya ya. Iya. Kalau Jadi pakai asumsi juga takut salah juga ya. Nah itu makanya makanya kami asumsikan yang paling konservatif aja gitu, ya udah kami samakan dengan sondir yang paling atas gitu. Hmm. bisa nggak pakai 1 meter pertama ini, atau 2 meter pertama dipakai. Nah ini ya, maksudnya kan yang di sini kan, nah kan John Deere-nya kan lokasinya di sini nih, mesti ya kelihatan ya. Nah, maksudnya di 1 meter pertama atau dua Nah meter titik pertama. John Deere-nya kan ada di bawah sini nih.
nggak lurus ya. Ya, yang di belakang sini nggak bisa ini ya, setempat ya. Nah, yang belakang itu sebenarnya bisa mestinya pakai perancas cukup itu. Mm-mm. Oh, yang belakang bisa itu. Yang belakang Kan ini, dangkal. Iya, kan datar dangkal ya. di sini kan nggak digali ya, Mas Dewi. Iya, iya, Kan open cuttingnya sampai sini nih. betul. Itu cukup pakai perancas, saya bisa. Yang tipe satu ya kan, misalnya. Gimana Mas Tri? Ya itu sih Pak, kalau mau dibuat seperti itu, ya yang saya perlu data tanahnya aja Pak di kedalaman itu gitu, di timbunan kan itu. Nah itu yang kalau ada bisa dihitung gitu. Atau kalau enggak ya Ah, pakai itu, paling pakai data tanah yang bor yang 1 meter pertama paling gitu. Dan di data tanah 1 meter pertama kan itu tanahnya masih lunak ya sebetulnya. Ya, kalau 1 meter pertama sih pasti lunak ya, karena yang bagus itu tuh yang dua. Berani nggak pakai yang 2 meter? Jauh. Aduh itu saya ini nih Pak agak kurang yakin Pak pakai 2 meter. Dalam ya? Mana ya? Oh, deh. Sama suhunya, Pak Yoke. Iya sih Pak, kalau mungkin ada pendapat misalnya dari Pak Yoke gitu, kalau kita mau asumsikan gitu ya, asumsinya itu berapa yang ininya, yang baiknya berapa gitu nilainya gitu, karena saya agak ini agak, kalau saya sih agak tidak bisa ini Pak, mengenai mengenai tanah, ya agak ini Pak, saya agak takut Pak, asumsikannya berapa gitu, takut salah saya. ya di sini kan ada Mbak Eka tuh. Mbak Eka monitor. Wah, ada baik Kak. Iya Pak, selamat siang. Ini. Selamat siang. Terima kasih Mbak Eka sudah eh, hadir Iya Pak. di sini. Ini terkait pondasi nih Mbak Eka, ya, eh, minta tolong sampaikan ke Mas Yoke ya. Kita kan kemarin itu kan nyondirnya di sini nih Mbak Eka ya, udah kelihatan ya di sini yang Iya ada Pak, iya. titik merahnya ya. Kalau saya plotkan ke gambar itu jauh banget kan dari sini. Nah, ini dari Mas Tri ini minta untuk data tanah di sini kira-kira bisa diasumsikan pakai yang mana gitu ya. Supaya ya kita harapannya harapannya yang di sini nih Mbak Eka ya. Kalau Iya, ini kan tergali ya. Kalau yang ini kan di di depan ini kan digali ya. Kalau yang iya, ini kan digali ya. Digali yang merah ini. Nah, kalau yang ini kan tidak digali nih nantinya ya. Nah, ini apakah nanti si strospel ini si strospelnya ini akan harus sama dengan yang di depan atau bisa lebih pendek gitu. Jadi kan ini eh, perlu daya dukung juga ya dari timnya Mbak Eka ya, Mas Yoke itu ya yang ini nih, yang warna warna merah yang kotak kecil ya. Kelihatan kan Mbak Eka? iya kelihatan Pak. Nah, ini kalau bisa pakai pondasi sumuran gitu bisa nggak? Atau
ini ya pondasi dangkal ya masuk nggak gitu ya? Karena kan eh, kalau kemarin itu kenapa Mas Yoke ngambil tanahnya di kaki jalan? Karena kan anggapannya kan kalau di sini kan pakai badan jalannya udah pakai apa namanya eh timbunan pilihan ya, tanah pilihan gitu. Iya. Jadi Paling lebih bagus ya, Pak. nah maksudnya kan bagusnya itu nilainya itu kira-kira berapa buat infokan ke Mas Tri supaya pondasinya ini pakai apa gitu ya gitu. Gitu ya Pak, Mas. iya, Pak. Betul, betul, Pak. Berarti untuk nilai daya dukungnya ya, Pak ya, Pak Tri. Iya, yang di sini yang terutama yang di sini nih yang Ya, di timbunan aja sih, karena kan kita timbun. nggak ada data, nggak punya data bornya di situ di bagian atas itu, sedangkan kita mau menempatkan pondasi di timbunan kan, menggunakan pondasi dangkal gitu. Nah, sedangkan kita nggak punya data tanahnya di situ gitu. Jadi ya kalau saya sih agak khawatir gitu ya. Kalau mau mengasumsikan itu asumsinya berapa gitu, apa daya dukungnya di area itu gitu. Iya, baik, Pak. Nanti saya coba diskusikan dengan Pak Yoko. Dan Ini itulah saya kenapa jadi panjang juga Pak, apa pondasi borpelnya kan juga jadi sama-sama panjang karena asumsi saya sebelumnya seperti itu gitu. Jadi data tanahnya itu saya samain dengan data 1 meter pertama gitu, yang di sebelah kiri dan kanan itu. Di kemarin itu Mas Tri mengasumsikan bahwa data tanahnya yang di sini sama ya antara yang di Ya, ya, dengan apa antara yang di lokasi sini dengan ke atasnya itu jadi pakai ya, 1 meter pertama gitu ya. ya, seperti itu Pak. Nah, jadi nanti mohon info aja ke Mbak Eka ya. Iya, siapa? Ini diinfokan aja ke Mas Tri ya atau ke Pak Joko ya bahwa ini pakai asumsi yang mana nih karena kan di sini kan pakai material pilihan gitu. Biar nanti di perhitungan Mas Tri-nya biar lebih yakin ya. Karena kalau pakai yang bagus takut nggak bagus gitu kan Mas Tri gitu ya. Iya betul. Iya itu Pak. Saya takut salah mengasumsikan sih Pak. Ya, Tapi di secara visual, secara lab ataupun apa gitu ya nanti diinfokan aja ya Mbak Eka ya. Iya, Pak, baik, Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan Mas Joko? Didiskusikan lagi atau gimana? Nanti ke depannya gimana nih? Kasih tunggu, tunggu info. Hah? Yang mau diusulkan mana, Mas Dwi? Pak Dwi ada. iya Jadi ya nanti ini diajukan dulu ya, Pak. ya nanti saya stagingnya kondisi dengan satker dulu ya. Kira-kira itu dengan kondisi sekarang aman nggak kalau misalnya dibongkar dulu kan? Itu kan Ya, mempengaruhi apa metode metode penyanggaan kita. karena gini, kalau misalnya mempengaruhi, otomatis kan bentangnya kita harus lebih panjang, Ya, tuh kan? Kalau bentangnya lebih panjang, yaitu resikonya Habimnya pada besar-besar gitu. Atau pakai IWF-nya kan yang besar-besar gitu. Nah, kalau misalnya itu bisa dibongkar dulu, penyanggaan kita bisa lebih pendek ya untuk iya. melintangnya Mm-mm. yang notabene kan saat ini kan 4,5 meter gitu ya. Nah, itu kalau misalkan bisa lebih pendek kan lebih si itunya kan Habimnya bisa lebih apa namanya
bisa lebih kecil. Nah, kemudian tadi itu yang ditanyakan sama Pak Alto juga kan, apakah itu kita mestinya harus pakai rel bundle atau bisa nggak pakai IWF gitu ya? Karena kan opsinya, Hah? Bisa mah bisa. Intinya tuh existing bisa dibongkar. Heeh. Semua tuh. Ya nanti Pak Joko nanti tolong direkap ya Pak ya. Ya, Tadi alternatif satu biayanya sekian, alternatif dua biaya sekian gitu ya. Terus ya. misalnya ada alternatif tiga nanti yang terakhir misalnya nanti biayanya sekian sama ini jangka waktunya. Jadi ini kita punya kronologisnya. Kenapa kok misalnya kita tanya kok lama? Nah, itu kita ada alasan. Ya, jadi saya cek lagi, hitung lagi. Mm-mm. Ya udah kalau gitu mah, pokoknya mah kalau dari saya mah pengen cepet-cepet aja. Mana yang lebih cepat untuk desainnya dan RAB-nya juga memenuhi ini ya budget Ya, sama efektif dalam pekerjaannya ya, pelaksanaannya. tidak Hmm. lama-lama gitu ya. Kan tadinya 7 bulan, sekarang 6 bulan, malah nanti bisa jadi Bulan. harus 5 bulan. Klik ke sana semua. Ya, jadi ini mohon maaf aja Mas Tri ya. Eh, jadi ada alternatif desain ya, jadi bisa nambah-nambah ilmu pengetahuan lah sama nambah-nambah pengalaman ya Mas Tri ya. Siap, siap, siap. Nanti mungkin dipersiapkan, intinya kan dipersiapkan sketsa gambarnya ya untuk jarak-jaraknya gitu ya. Ya, ini nanti ini ya sketsanya paling saya dari Pak Joko ya. Iya, Ya, oke. Pak Joko, iya kan sketsanya dari Pak Joko kan? Ya, nanti saya iniin dulu. Nanti kan keputusannya setelah dari Pak Tri, udah Pak Dewi ya, dari Pak Dewi kan nanti ke Satker. Nah, infonya dari Satker kalau misalnya bisa dibongkar, nanti kan disketsakan oleh Pak Joko dari Pak Joko eh apa namanya? Kirim ke Mastri kan gitu ya. Dari Ya, Mastri baru mulai menghitung lagi. ya, Kemudian Mbak Eka mohon info untuk tanahnya ya. Siapa tahu mudah-mudahan tanahnya bagus gitu ya. Siap, Pak. Ya, baik. Saya kira mungkin Eh, izin Mas ada lagi. Husni, Ya, ya mungkin ini ya mengingatkan lagi ya, sebenarnya kan tujuan awal kita itu pakai straw spell ya untuk semua posisi itu kan sekalian untuk menahan gaya guling, gaya longsoran sebenarnya tadinya. oh iya iya iya. Ya kan, semisal nanti ternyata ada perubahan, nah itu kita harus nanti kalau dengan Pak Yogi lagi, apakah perlu RW di situ, gitu, lokasi yang di untuk pondasi penyanggaannya. Oh iya Kalau iya misalnya ada perubahan ini, jadi pondasi dangkal kan, sumuran misalnya. iya Tadinya memang. kan kita sepakat untuk menahan gaya longsoran sekalian. Oh iya iya. Ini Itu kalau paling. di sini kan hanya 6 meter ya untuk pondasi dangkalnya, untuk strospelnya kalau di RW ya, kalau di RW. Nah, kalau misalnya untuk sebagai strospel di sini ini nggak usah 10 meter maksudnya kan gitu ya. Jadi di cukup disamakan aja dengan ini apa kedalamannya di dengan retaining wall ya kedalaman itu kalau misalnya ada data tanahnya eh, yang baru ya. Kalau ini kan 10 meter full gitu ya semuanya gitu. Kan memendek 6 meter kan lebih
lebih mengirit biaya juga. 6 kali 4 kali berapa titik tuh. Lumayan lah ada buat jajan gitu. Ya nanti biar dicek sama Pak Yoke ya apakah itu masih mampu untuk menahan bidang longsornya ya. Yang Heeh. bisa kita pakai nanti. Nah itu juga mereka ya. Jadi ada pertanyaan juga dari Mas Dewi, apakah kalau misalnya diperpendek masih mampu juga enggak untuk menahan daya longsornya ini ke sini ya, ke samping gitu ya. Iya, baik, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Saya rasa Ini mungkin terakhir Mas Husni, ini ya. eh, karena nanti saya koordinasi dengan Satker, ini saya mesti tanya progres kan. Ini kira-kira gambar gimana ya? Yang selain penyanggaan itu progresnya gimana? Kira-kira nanti Progres. bisa jadi kapan? Kita Ya, mau nyerahkan kapan itu? Selain penyanggaan misalnya. selain penyanggaan ya. Ya, Penyanggaan gimana Mas Piki ada ada ini nggak? Masih proses kah? Atau mungkin target kapan gitu? Sesuai permintaan dari Mas PDF-nya, Adri, Pak. perbaikannya. PDF-nya. ya minimal Iya, CAD. PDF. Oh, PDF Jumat lah. Oh, Jumat. Jumat Kirain Rebo apa atau Jumat Kamis itu. depan. Jumat ya? Jumat sekarang. Iya, iya, iya. Oh, sekarang hari Selasa. Ya, Selasa di Jumat. Oh, Jumat. Ya, wah, PDF-nya lama ya. eh, eh. Tapi yang tapi yang misalnya yang ditanya misalnya dua lokasi dulu nggak Jumat mestinya ya. Kalau satu lokasi dulu, satu lokasi aja dulu ya. Kan sama aja kan gitu ya. Ya minimal yang dua lokasi dari Mas Adri itu Kamis atau lah gitu lah. Heeh. Dua lokasi dulu aja. Yalah. Sekarang hari Yang apa? lainnya masih jalan. Ah ya, Selasa, Selasa. Kamis lah gitu ya. ini terkait ini sih penyamaan, Iya udah aja kita turuti lah ya. penyamaan legenda, kemudian Lama ya. eh apa namanya dimensi, terus tuh Mm-mm. ganti Ya, ganti rencana ke existing jadi rencana di bawah itu kan lumayan juga ya, tuh waktunya. Baik. ya. Ah, Kemudian eh tadi tuh yang di cross section itu apa ya? Yang RW itu gimana RW? yang paling lama pengerjaannya itu eh Ya. eh itu kan udah sekalian dihitung juga kan ininya bar bending schedule-nya ya. Bar bending schedule-nya udah pada dihitung sih. Ya. Kalau RW udah semua ya tipikalnya ya. Kalau kita kirim dua lokasi dulu bisa sih hari Kamis ya. besok bisa nggak? Bisa. Dua lokasi. Masih. Kalau belum jangan inilah. Yang Nanti malah di ini longsoran lagi sama Mas tiga Adri. lima gitu. Oh, bisa. Bisa besok Mas Dewi kalau misalnya dua lokasi dulu mah. Kita cek Contohnya. dulu ya Mas Husni ya. Hah? Nanti kita cek dulu sebelum ke Satker. Heeh. Nanti jangan Heeh. sampai ada yang nggak sesuai lagi, nggak enak. Iya. Kalau RW gambar tipikalnya udah ada semua ya. RW ada, udah ada. Tiap lokasi Jadi itu, Pak. nanti kita Gambar tiap tipikalnya. tiap lokasi ada Pak. Jadi Iya, nggak maksud saya itu kan gini, yang kemarin diserahkan itu baru sayapnya yang box aja, yang RW yang untuk apa penahan longsoran belum. oh Nah, udah. dikiranya Mas Adri itu RW-nya kok tipis sekali ya dindingnya nggak ada pelebaran di bawah. Kan dia agak khawatir itu kalau untuk menahan longsor. Padahal kan itu sayapnya box cover. Oh iya iya. Saya tahunya nggak ya nggak kopi gitu loh. Dia agak ragu-ragu, ini kuat nggak dipakai? Kalau kemarin kan lokasi 4 dan 6 ya. Iya. Kalau 4 dan 6 belum 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 selesai.
Yang udah selesai lokasi 3, 5 gitu. Yang selain ada penyanggaan. Maksudnya Mas Dewi lokasi Yang prioritas dulu, yang prioritas. ya yang dicek Mas Adri itu. Jadi itu nanti pedomannya kan untuk semua lokasi itu perbaikan. Berarti lokasi 4 dan 6 ya. Iya, Mm-mm. Bisa lah Kamis ya. ya kita ngecek dulu. Maksudnya yang sudah ini aja bertahap aja Mas Husni. Mm. Jadi besok saya Nanti kirim dulu ke ya kita cek internal dulu ya, Mas nah Mas paling Husni sama saya nanti. selanjutnya kalau misalnya nggak ini Kamis gitu ya. Iya, kita ke Mas Udah kita Kamis. masih ada waktu untuk perbaikan. Mm-mm. Ya saya rasa itu aja dari saya Mas Husni. Ya ya. Ini lagi menyamakan dulu ini sih. Sebetulnya gambarnya udah selesai. Gambarnya udah selesai, tinggal finishingnya yang Ya perapian-perapian lah ya, perapian-perapian itu yang lumayan yang banyak di kecil-kecil komen. gitu ya. Jadi komennya itu banyaknya bukan di ini, jadi di perapihan gitu. Ya sambil atau kalau enggak kirim saya sekarang juga nggak apa-apa. Sambil saya cek. Headnya Ya monggo aja. Tapi dikonversi ya 2007 lah. Saya nah, punya saya 2017. 2017. Iya punya saya. 2007 apa 2017? Punya saya 2017. Mm-mm. Cuma mau konversi ya jelas sekalian Kalau 2007. saya Nggak ada selalu di masalah. open shape-nya ke AutoCAD 2000 Oh ya otomatis. aman berarti. Mm-mm. Itu shape S-nya di option diganti dulu Mas Dewi. Dewi pikir ke AutoCAD 2010 ya. Pokoknya di bawah 2010 lah ya. Bisa. Soalnya ada juga yang pakai yang 2000. Oh, oh. Jadi nggak harus save S gitu. Jadi langsung save-nya otomatis ke 2010-nya. Heeh. Oke, nanti saya kirim dulu ya. Paling sore ini ya. Saya Iya beresin siap. ini. Oke, paling untuk Zoom kali ini ada lagi pertanyaan dari Pak Joko? Nggak ada ya, cukup ya. Ada lagi Mas Dewi, Ya cukup. Mas Tri, Mas Tri ada yang ditanyakan nggak? Baik Kak? Sorry, bentar Mas. Ya cukup 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 Pak. Oke. Baik Kak, ada yang ditanyakan? Cukup, Pak. Nanti akan saya sampaikan dulu ke Pak Yoko. Udah ditanyain. Oh iya iya ya. Iya, Siap siap. Terima kasih baik Kak. iya, makasih juga, Pak. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Saya cukupkan dulu untuk diskusinya. Semoga ke depannya bisa lebih cepat ya, Pak Joko. Oke, untuk diskusi kali ini saya tutup dulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.